Halo teman-teman sekalian. Kita akan lanjutkan episode sebelumnya. Solo Camping. Chapter 35. Hasil dari serangan tanpa henti. Efek critical hit telah diaktifkan. Opsi yang melekat pada taring serigala. Efek khusus menimbulkan lebih dari 2 kali critical hit. Dengan peluang 15% telah diaktifkan. Efek critical hit telah diaktifkan. Efek critical hit telah diaktifkan. Saat jumlah serangan Soho terakumulasi, critical hit terus terjadi. Pada akhirnya, karena tidak mampu menahan serangan itu, salah satu sendi kaki Arachne patah. Kuap Arachne menjerit, terhuyung-huyung dan menggeliat. Soho tidak melewatkan kesempatan itu. Tanpa ragu menginjak kaki yang patah, Soho melompat ke punggung Arachne dan mencengkeram dua pedangnya. Lalu dia dengan keras menusuk cangkang Arachne. Arachne menjerit sambil bercucuran darah hijau. Kuak. Arachne berjuang mati-matian menggeliat dan membanting tubuhnya ke dinding, mencoba melepaskan Soho dari tubuhnya. Spider Abyss Arachne menggunakan skill Puppet Show. Spider Abyss Arachne menggunakan skill Puppet Show. Secara refleks Soho melompat dan menghindari serangan, kemudian mendarat di punggung laba-laba itu. Maaf, tubuhku di luar kendali. Hunter yang lengan dan kakinya terikat jaring laba-laba, berubah menjadi zombie dan menyerang Soho. Mereka terlihat seperti boneka. Beru, tuan muda, Anda memanggilku. Apalagi yang perlu dikatakan? Beru menahan diri untuk tidak bergabung dalam pertempuran. Takut dia akan mengambil EXP Soho. Beru berteriak memancing para boneka. Berani-beraninya para serangga ini mengganggu pertempuran tuanku. Keek. Cakar Beru merobek para hunter dengan kecepatan luar biasa. Aek, selamatkan aku. Para hunter berteriak saat cakar tersebut merobek mereka. Namun, jaring laba-laba yang mengikat mereka semua tiba-tiba terputus. Pada saat itu, tubuh para hunter yang melayang di udara seperti boneka rusak, jatuh ke tanah. Kiah. Aduh. Para hunter yang jatuh berteriak kesakitan. Kemudian, mereka tiba-tiba melihat Soho dan mata mereka terbelalak tak percaya. Gila. Pemandangan yang tidak masuk akal sedang berlangsung. Hehehe. Soho sedang merobek cangkang Arachne dengan tangan kosong. Jika pertahanannya sulit ditembus, aku bisa merobek cangkangnya. Kekuatan 51 otot-otot di bisepnya membengkak seakan meledak. Keringatnya deras bercucuran. Semakin kuat cengkraman Soho, Arachne makin berontak. Dia meronta-ronta dengan sekuat tenaga. Kues harian. Soho mengambil hadiah yang dia simpan untuk saat ini. Hadiah yang disiapkan. Hadiah 1. Pemulihan status belum dikonfirmasi. Terima hadiah. Pada saat itu, energi menyegarkan menyelimuti dirinya, dan semua kondisinya kembali ke puncaknya. Bagus. Soho terkekeh dan mempererat cengkeramannya. Tapi itu masih belum cukup. Harus lebih kuat lagi. Soho secara refleks memikirkan cara untuk menambah kekuatannya. Dominator Touch. Sebuah tangan tak terlihat menyelimuti lengan Soho dalam sekejap. Sama seperti saat dia mengalahkan ketua tim Han Jae-hyuk dari Asosiasi Hunter dengan kekuatannya. Energi hitam merembes ke lengan Soho. Pada akhirnya, bagian terbesar dari armor Arachne robek seperti cangkang kepiting. Organ dalam Arachne mulai terlihat. Soho mengerahkan semua kekuatannya ke area tersebut. Dengan sekuat tenaga menghantam dengan tinjunya. Anda telah mempelajari skill strike level 1. Tubuh besar Arachne terbelah dua oleh serangan Soho. Kamu telah mengalahkan Spider Abyss Arachne. Level Anda telah meningkat. Level Anda telah meningkat. Arachne mati bahkan tanpa bisa berteriak. Soho menginjak tubuhnya dan mencabut artefak yang menjadi parasit di dalam dirinya. Mendapatkan item taring serigala kedua. Sebuah pedang yang terlihat persis seperti yang dipegang Soho. Bahkan kepribadian mereka mirip. Siapa yang berani menyentuh pedang raja? Suara jahat muncul di otak Soho. Aku akan mengambil alih tubuhmu. Energi merah melonjak dari pedang dan menyelimuti Soho. Tapi tiba-tiba,
Bayangan muncul dari bawah kaki Soho dan menelan pedang itu. Energi merah yang tadinya bergejolak kini melemah. Apa? Energi apa ini? Mungkinkah itu milik Shadow Monarch? Ada apa dengan kalimat klise ini? Soho terkekeh saat berbicara dengan pedang pertama. Tiba-tiba, kedua taring serigala beresonansi satu sama lain. Cing. Item pedang serigala saling mengenali satu sama lain. Sanctuary of Beast diaktifkan. Secara bersamaan, pesan sistem mulai muncul satu demi satu di depan Soho. Ding, ding. Mempelajari skill pasif, unknown. Skill pasif, unknown, diaktifkan. Skill pasif baru telah ditambahkan ke jendela informasi skill yang terbuka secara otomatis. Skill pasif, tidak diketahui, level max. Apa ini? Soho bingung dengan situasi tak terduga ini. Swoosh. Bayangan Soho melebar ke segala arah, menutupi seluruh dunia. Dan kemudian waktu berhenti. Aku di mana? Soho melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Dunia kehampaan yang kosong terbentang di hadapannya. Dia berdiri sendirian di tepi cakrawala. Bahkan topeng gagak yang dia pakai sudah hilang. Dan pedang yang ada di tangannya juga menghilang. Beru. Soho mencoba memanggil Beru. Tapi tidak ada jawaban. Apakah ini mimpi? Saat dia memikirkan itu, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Ini bukan mimpimu. Soho membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke depan. Di sana, di ujung cakrawala yang kosong, dia melihat seorang pria menatapnya. Seorang pria yang tingginya lebih dari 2 meter. Seorang pria yang kekar dan beringas, mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit hewan. Senang berkenalan denganmu. Kamu adalah keturunannya. Pria itu tersenyum, memamerkan taringnya yang tajam, dan menatap Soho. Siapa kamu? Soho bertanya. Dan pria itu menjawab, namaku Rakan. Aku adalah arwah abadi yang dibunuh oleh Shadow Monarch. Pada saat itu, sebuah pesan muncul di depan Soho dari sistem. The King of the Beast, Lord of Fang, mengawasimu. Soho terkejut. Dia tiba-tiba merasakan kehadiran yang luar biasa dari pria itu. Beruang. Bukan. Harimau. Singa. Hiu. Buaya. Ular berbisa. Pemangsa apa di dunia ini yang dapat memberikan rasa intimidasi yang luar biasa padamu? Monarch. Soho menyadarinya. Dia adalah Beast Monarch yang sebenarnya. Kemudian bayangan pria itu tumbuh semakin besar di hadapan Soho. Beru. Soho mencoba memanggil Beru, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Engaum. Kemudian Soho bisa melihatnya. Di belakang pria itu ada serigala besar berwarna putih sedang memandang rendah dirinya. Oh, kau dapat melihat wujudku yang sebenarnya. Itu memang skill misterius. Rakan. Si serigala besar tersenyum karena penasaran. Kau telah memanggilku, yang mengembara di dunia ketiadaan. Apakah ini hal yang wajar? Aku memanggilmu. Soho kebingungan. Aku tidak tahu bagaimana. Tetapi kau membangunkan diriku. Berkat itu, jiwaku, yang berada dalam peristirahatan abadi, memimpikannya dirimu. Mimpi. Ya, ini adalah mimpiku. Rakan melihat sekeliling dengan seringai jahat, terkekeh pada dirinya sendiri. Tidak ada di sini. Dia tiba-tiba tertawa kecil. Tentu saja. Orang mati biasanya tidak bermimpi. Jadi mimpi ini adalah kehampaan. Hehe, lucu sekali. Beast Monarch yang perkasa, membunuh dan menginjak-injak begitu banyak monster di masa hidupnya, berakhir seperti ini. Dia mengalihkan pandangannya menatap ke Soho, dan menyadari. Manusia muda yang mewarisi kekuatan Shadow Monarch. Anak manusia yang kecil dan lemah ini sekarang menjadi satu-satunya tontonan dalam kehampaan tanpa mimpi ini. Jadi begitu. Tatapan Rakan pada Soho semakin dalam. Mulai sekarang, kamu akan menjadi satu-satunya sumber hiburanku. Dia menyeringai. Ketika seorang monark mati, mereka memasuki peristirahatan abadi. Dunia hampa di mana bahkan mimpi pun tidak ada. Tapi sekarang, berbeda. The Beast King, Fang Lord, mengawasimu melalui mimpimu.
Aku tak sabar untuk itu. Suho mengerutkan kening mendengar kata-kata Rakan. Mengapa Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda dibawa ke sini oleh kekuatan milikku? Kekuatanku. Tiba-tiba, skill yang baru diperoleh, unknown, muncul di pikiran. Rakan terkekeh, menyeringai saat dia berbicara. Jangan khawatir. Aku tidak bisa melihat setiap momen dalam hidupmu. Aku hanya bisa mengintip ketika kau menggunakan kekuatanku. Kekuatanmu. Maksudmu. Pedang taring Rakan. Ya itu betul. Oh. Dan aku juga bisa melihat saat kau bersama keturunanku. Grey. Ya. Itu nama yang kau berikan padanya. Aku bersyukur kau tidak membunuh keturunanku dan malah membawanya di bawah perlindunganmu. Ah. Ini akan menambah lebih banyak kesenangan pada istirahatku yang kosong. Rakan menyeringai. Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu yang menarik. Segera, cahaya misterius terpancar dari tubuh besarnya. Itu cahaya turun di atas Soho. The King of the Beast, Lord of Fang, memberikan restunya kepadamu. Soho tampak bingung saat dia melihat cahaya menyelimuti tubuhnya. Berkah ilahi, kehendak Rakan diterapkan. Solo Camping, Chapter 36. Berkah ilahi, Rahan Blessing. Berkah dari King of Beasts, Lord of Fang. Lord Fang Rakan telah memilihmu sebagai Apostel Monarch. Apostel dapat mengisi tubuh mereka dengan roh binatang buas. Efek, Beast Deification. Memiliki hewan peliharaan, Grey, di tubuh Anda. Apostel, Beast Deification. Rahan terkekeh puas saat melihat jendela informasi yang muncul di depan Soho dengan rasa ingin tahu. Hehehe, itu benar. Anda sekarang adalah apostel klan kami. Karena saya sudah mati, kau telah menjadi satu-satunya pelayan yang akan melayani Grey keturunan terakhirku. Melayani Grey. Soho tampak bingung. Grey adalah peliharaannya. Menjadi apostel yang melayani hewan peliharaan yang kelak menjadi raja. Sungguh hal yang aneh. Seperti kepala pelayan untuk anjing. Masuk akal jika aku memikirkannya lagi. Bagaimanapun, mendapatkan kemampuan baru adalah sesuatu yang baik. Dan tujuan Rahan agar Soho terus membimbing Grey. Agar hal itu terjadi, Soho harus lebih sering bersama Grey. Tetapi masalahnya adalah Grey saat ini terlalu lemah dan tidak berguna. Tapi bagaimana jika Soho menggunakan kemampuan apostel, Beast Deification? Jika kamu menggunakan kemampuan itu, untuk sesaat kamu akan dapat menggunakan kekuatan binatang. Dan saat Grey tumbuh, kekuatan yang bisa kamu gunakan juga akan menjadi lebih kuat. Jadi, kamu menyuruhku untuk merawat Grey dengan baik mulai sekarang. Yah, seperti itu. Soho dan Rahan saling memandang dan terkekeh bersama. Soho menganggap itu hal yang menarik. Ayah bilang dia meninggal. Tapi dia lebih keren dari yang kukira. Yah, sudah terlambat sekarang. Wajar jika binatang yang lemah dimakan oleh yang lebih kuat. Rahan tertawa histeris saat mengenang masa itu. Ayahmu sangat kuat. Aku takut dan melawannya. Tapi pada akhirnya, aku dikalahkan. Semudah itu. Itu disebut tekad bertahan hidup. Beast Monarch, yang pernah memerintah di puncak ekosistem, menerima kematiannya sendiri tanpa perlawanan. Baiklah, waktu yang diberikan kepadaku sudah habis. Rahan menatap langit dan menghela nafas menyesali masa lalu. Dunia putih itu perlahan menghitam. Kehampaan yang mengerikan perlahan datang. Saat ruang itu semakin sempit, tubuh Rakan mengecil. Rakan kembali ke wujud aslinya. Mendekati Soho, menyerahkan sesuatu. Ambil ini dan tinggalkan tempat ini. Ini adalah kematian dan tempat peristirahatanku. Kau harus kembali dan menjalani hidupmu, kata Rakan. Soho menerima Rakan Fang di tangannya. Tapi kenapa hanya satu? Tanya Suho. Aku menggabungkan mereka. Taring itu terlalu menyedihkan untuk dianggap sebagai peninggalan seorang monark. Karena mereka dicabut ketika aku masih terlalu muda. Sekarang sudah kugabungkan menjadi satu. Seharusnya lebih bermanfaat. Jawab Rakan sambil tersenyum. Pada saat itu, bayangan hitam benar-benar menyelimuti dunia.
Dengan senyum tipis di mulutnya yang terlihat melalui celah bayangan, Rakan mengucapkan selamat tinggal terakhirnya. Kalau begitu, sampai jumpa lagi, Apostel. Waktu yang tadinya membeku, mulai bergerak kembali. Ah, pemandangan berubah dalam sekejap. Soho masih berdiri di atas mayat Arachne, seperti sebelumnya. Peristiwa yang baru saja terjadi terasa seperti mimpi. Tapi bukti bahwa pertemuan dengan Beast Monarch bukanlah mimpi. Dua taring Rakan yang dia pegang di kedua tangannya telah bergabung menjadi satu, dengan bentuk yang lebih kokoh dan tajam. Dan yang terpenting, statistik telah berubah jauh dari sebelumnya. Item, taring Rakan kesulitan akuisisi, tanda tanya. Type, pedang. Kekuatan serang plus 60. Itu adalah pedang yang terbuat dari taring Beast Monarch, Rakan. Roh Rakan bersemayam di dalamnya, dan bahkan dapat merasuki tubuh pengguna yang lemah. Efek, Scone of the Weak, menyebabkan target yang ditunjuk berada dalam keadaan ketakutan selama 1 menit. Semua atribut minus 50%. Efek Deadly Strike, memiliki peluang 20% memberikan lebih dari 3x lipat dari damage normal. Mereka digabungkan menjadi satu, dan statistiknya telah meningkat. Kekuatan serangan yang tadinya plus 30, kini berubah menjadi plus 60. Dan efek serangan mematikan meningkat dari 15% menjadi 20% dan damage 2x menjadi damage 3 kali lipat. Tuanku. Beru menatap Soho. Sepertinya energimu tiba-tiba berubah. Mungkinkah kamu bertemu dengan roh monark? Aku bisa merasakan kekuatan seorang apostel darimu. Taring Rakan yang ada di tangannya berbicara. Itu benar. Anda bertemu dengan Beast Monarch. Bagaimana bisa bertemu dengan arwah monark yang telah meninggal dan memasuki peristirahatan abadi sangatlah mustahil. Bahkan Shadow Monarch Sung Jinwo, yang melampaui kematian, tidak dapat melakukan hal seperti itu. Soho menatap taring Rakan dan berbicara. Jadi, kamu awalnya adalah taring yang kumiliki. Itu benar. Aku melahap artefak yang ada di sini. Setelah menjadi apostel, dia bisa mengetahui identitasnya hanya dengan mendengar suaranya. Haruskah aku kembali sekarang? Soho tiba-tiba melihat sekeliling. Para hunter yang diikat oleh jaring laba-laba tampaknya sebagian besar tidak terluka. Namun, mereka semua duduk di lantai, menatapnya dengan ekspresi kosong. Dia adalah raja. Hunter itu mendapatkan kekuatan raja. Mereka semua menyaksikan Soho mengalahkan Arachne. Bahkan dia terlihat mengeluarkan artefak dari tubuh monster itu. Tapi tidak ada yang berani mendekati Soho. Itu karena situasinya amat canggung. Dan Soho, yang telah mencapai tujuannya, sama sekali tidak memperhatikan mereka. Saat dia menoleh, serigala bayangan sedang duduk patuh di depan kristal mana yang diambil dari tubuh laba-laba mati atas perintah Beru. Seperti anjing hunter yang membawa mangsanya, mereka menatap tajam dengan mata berbinar. Ya, tentu. Kerja bagus. Hehehe. Serigala bayangan, yang menyeringai lebar menjulurkan lidah menanggapi pujian Soho. Kalau begitu mari kita kembali. Ya Tuan Muda. Soho meninggalkan kebun raya itu. Para hunter yang memperhatikannya menghela nafas lega saat Soho benar-benar menghilang dari pandangan mereka. Dia masih hidup. Meskipun mereka telah dikendalikan oleh jaring laba-laba, mereka semua adalah orang-orang yang menyerang Soho. Terlebih lagi, itu adalah saat yang paling menyulitkan bagi Soho. Jika Soho ingin membalas dendam, mereka tidak akan bisa melawan karena kelelahan. Tapi Soho hanya mengalahkan laba-laba raksasa Arachne pergi meninggalkan mereka. Jadi, orang itu akhirnya mendapatkan kekuatan raja. Ya, sepertinya begitu. Aku benar-benar iri. Seberapa luar biasa skill yang dia terima. Apakah itu benar-benar masalahnya sekarang? Kita harusnya bersyukur bahwa dia menyelamatkan kita. Para hunter, yang akhirnya menyadari bahwa mereka masih hidup, menghela napas lega lagi. Ngomong-ngomong, menurutmu siapa hunter itu? Ya, dia mengenakan topeng yang aneh. Jadi saya tidak bisa melihat wajahnya. Di sini terlalu gelap.
Dia sepertinya pergi dengan beberapa hewan. Mungkin dia seorang summoner. Omong kosong. Summoner mana yang bertarung begitu hebat? Apakah kalian tidak melihatnya membunuh laba-laba dengan tangan kosong? Dia mungkin baru saja menjinakkan beberapa anjing hunter. Para hunter yang berkumpul di sini semuanya adalah pemegang skill mistifikasi. Di antara mereka, ada beberapa yang pandai berkomunikasi dengan binatang. Jadi mereka tidak terlalu memperhatikan serigala bayangan. Selain itu, fakta bahwa Shadow Wolf hanya terlihat sebagai siluet karena di sana sangat gelap. Lalu mengapa dia menyembunyikan identitasnya? Ya kenapa? Apakah dia penjahat atau semacamnya? Tentu saja Soho, orang yang dimaksud, tidak berniat menyembunyikan identitasnya. Item yang dia gunakan khusus untuk kegelapan di dalam kebun raya, dan dia melepasnya begitu dia pergi. Namun, hal ini membuat para hunter semakin penasaran dengan identitas asli Soho. Dan kemudian tiba-tiba, seseorang yang melihat sekeliling mengerutkan kening. Kemana semua laba-laba itu pergi? Mayat laba-laba raksasa yang terbaring tak bernyawa di kegelapan tiba-tiba menghilang. Bahkan tubuh laba-laba yang lebih kecil pun hilang. Apakah makhluk-makhluk ini menghilang ketika mereka mati? Para hunter yang inane mengambil mayat laba-laba sebagai jarahan hanya mampu menghela nafas. Hari ini, mereka telah bertarung dan berjuang keras. Berakhir dengan tangan kosong. Hahaha, dari kejauhan Beru menertawai mereka. Di luar kebun raya. Apa itu? Baunya tiba-tiba menghilang. Para hunter yang berkeliaran di hutan untuk mengikuti seleksi raja mengendus kebingungan karena tiba-tiba menghilangnya aroma yang telah memandu naluri mereka. Dan kemudian, mereka menyadari, raja telah dipilih. Orang lain telah mengalahkan mereka. Mengetahui ini para hunter merasa iri dan kecewa. Melihat reaksi mereka dari tempat yang tinggi, para hunter dari White Tiger Guild bertanya pada Baek Miho. Wakil ketua, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apakah kamu akan kembali? Sebelum kembali, aku ingin memastikan dengan mata kepalaku sendiri siapa yang telah menjadi raja. Tapi di tempat yang luas ini, bagaimana kita bisa mengetahui siapa orang itu? Setidaknya kita bisa mengidentifikasi mereka dari aromanya. Secara naluri aroma dari binatang buas yang kuat bisa tercium. Pada saat itu, indera penciuman super Baek Miho menangkap sesuatu. Dia memastikan dan melihat pria yang dia lihat sebelumnya kembali dari jalan yang sama. Namun, tidak seperti sebelumnya. Bau darah yang keluar dari tubuhnya sangat menyengat. Bukankah ini bau darah manusia? Warnanya juga berbeda. Indera penciuman Baek Miho bisa membedakan antara aroma darah binatang dan darah manusia. Aroma yang keluar dari tubuh pria itu adalah darah binatang, bukan darah manusia. Tiba-tiba, Baek Miho melihat sesuatu yang aneh. Tapi apakah ada binatang buas di hutan ini? Bukankah hutan ini hanya dipenuhi dengan tumbuhan dan hantu? Mungkinkah ada banyak binatang buas di pusat hutan? Atau mungkinkah pengirim pesan tadi tak menemukan raja? Pada saat itu, Soho merasakan tatapan seseorang dan dia melihat Baek Miho, yang menatapnya dari kejauhan. Tidak, ini berbeda. Baek Miho, yang telah menatap tajam ke arah Soho dengan penglihatan supernya, berhenti mengira-ngira. Bagaimanapun, tempat ini adalah tempat Raja Binatang Buas dipilih. Tapi tidak ada bau binatang buas yang keluar dari pria itu. Baek Miho akhirnya mengalihkan pandangannya dari Soho. Mari kita tunggu sebentar lagi. Ya, wakil pemimpin. Setelah itu, White Tiger Guild terus menjaga tempat itu untuk waktu yang lama. Bahkan sampai Soho pulang dengan bas, mandi, bahkan memesan ayam untuk dimakan. Tapi kenapa orang itu menatapku? Aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Apakah dia seorang hunter terkenal? Dia mencarinya di internet. Ingin tahu apakah akan muncul sesuatu. Apa ini? Internet dipenuhi dengan artikel tentang Dungeon Magok. Dan tokoh utama dari semua masalah ini tidak lain adalah Soho. Berita panas gagak si Raja Hewan Huas.
Hunter tidak dikenal yang memperoleh kekuatan raja. Gagak. Kenapa dia memakai topeng gagak? Iklan item populer tahun ini. Topeng gagak. Istilah pencarian terkait kuat dan keren. Crow the Beast King. Kuat dan keren. Berbagai julukan aneh tertuju padanya. Tidak. Aku bukan Chu Nipyu. Soho sangat malu. Saat itu, sebuah pesan muncul seolah dia telah menantinya. The King of Beasts, Lord of Fangs, mengatakan nama panggilan itu sempurna. Hehe. Bersambung.